إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ciri-ciri seseorang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah waktunya dipakai dan dipergunakan oleh Allah. Itu belum maksimal karena baru tadi sore dibenerin, katanya mau pakai kapal. Ada nggak yang lain? Yang itu yang waktunya dipakai oleh Allah, dipakai untuk beramal soleh, waktunya dipakai lagi oleh Allah untuk mensyiarkan agama Allah Ta'ala, dipakai untuk menyempurnakan daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang tidak dicintai oleh Allah dibiarkan saja itu dalam dosa dan maksiat. Contohnya dalam hadis Imam Tirmidzi, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, derajatnya adalah hasan sahih, "Idza aradallahu bi'abdin khaira", apabila Allah berkehendak kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka hambanya itu dipakai oleh Allah, dipakai waktunya, dipakai dirinya, dipakai hartanya. Faqila, para sahabat bertanya, setiap kata-kata qila artinya sahabat yang bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimanakah Allah mempergunakan hambanya itu ya Rasul? Qal, beliau menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih, yaitu ciri-ciri Allah sayang cinta kepada hambanya dan berkehendak kebaikan kepada hambanya. Yuwaffiquhu, senantiasa Allah kasih taufik kepadanya, li'amalin salih, untuk beramal saleh, qoblal maut, sampai matinya. Jadi kalau ada orang terus beramal soleh sampai matinya, itu ciri-ciri Allah cinta kepadanya. Mafhum mukhalafah, arti kebalikan hadis ini, orang yang nggak dicintai oleh Allah dibiarin aja tuh dalam dosa dan maksiat. Makanya kita patut bersyukur malam ini, malam yang begitu private, waktu begitu private, ya, yang mana umat Islam ataupun orang-orang masih ada yang di pasar, di jalan, di toko, di depan televisi, tapi hari ini kita dihadapkan dengan majelis ilmu yang sangat banyak sekali manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema begitu banyak, tapi saya pilih malam ini raihlah rumahmu di surga. Ini sebenarnya pengajuan dasar referensi terutamanya, ya, itu ada dalam surat An-Nahl, surat ke-16 pada ayat ke-97. Allah Ta'ala berfirman,
Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan. Ini ibu-ibu juga ada nih, alhamdulillah ya. Laki atau perempuan beramal saleh, syaratnya wa huwa mu'min, harus beriman. Jadi kalau orang non muslim bersedekah, berderma, itu patut kita berterima kasih kalau kepada kita, tapi di hadapan Allah dia tidak jadi pahala karena tidak ada keranjang untuk menyimpan amal solehnya itu. Tetapi kalau si non muslim itu masuk Islam, maka perbuatan baik dia yang puluhan tahun lalu dirapel oleh Allah Ta'ala menjadi segudang amal soleh. Itu kalau non muslimnya masuk Islam. Allah katakan, siapa yang beramal soleh laki perempuan wahwa mu'min, dalam keadaan beriman. Pokoknya nggak beriman habis sudah. Ya, kurang lebih bulan kemarin sudah saya berikan 4 dosa besar yang akut nggak ada alasan untuk diampuni oleh Allah, karena rata-rata berkaitan dengan iman. Nggak ada iman, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan memusuhi Allah dan Rasulnya, munafik. Jadi munafik ini kelas kafir yang paling kakap. Bukan cuma dia tidak mengakui Tuhan Allah, tapi juga memusuhi Allah dan Rasulnya. Berat. Hadirin, laki perempuan yang beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, ini kan di sini mannya man syarat nih. Makanya fa-nya di sini dalam grammarnya fa jawab. Jadi ada syaratnya Anda lakukan, maka pasti dikabulkan oleh Allah jawabannya itu. Fa-nya fa jawab, maka artinya pasti. Ya, siapa yang beramal soleh laki perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, pasti kami, kata Allah. Allah pakai dirinya, bukan cuma aku, tapi pakai kami untuk menunjukkan mu'azzam nafsah. Begitu hebatnya Allah Ta'ala, begitu agungnya Allah Ta'ala. Ya, kata Allah, pasti kami akan berikan kehidupan kepadamu, kepada dia, kepada orang ini, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah yang telah dipahami oleh sahabat dan orang-orang terdahulu salafus soleh kita. Kehidupan baik akan tercipta pasti dan pasti dengan iman dan amal soleh, nggak ada yang lain. Kalau Anda banyak rezeki, toko bagus, aset banyak, itu sih bumbu-bumbu aja Pak. Bumbu-bumbu yang nggak ada setetes air di atas kuku kita kalau kita celupkan ke lautan. Hadirin, jadi usaha batin ini adalah, kalau boleh di prosentasenya 99%. Usaha zohir cuma 1%. Orang punya kerjaan, punya aset, punya rumah, kendaraan, punya gaji, punya ini, punya penghasilan, bisa makan enak, bisa ini, punya rumah, tempat tidur yang enak, air condition dan macam-macam. Ya, punya rumah mewah, punya gedung, punya bisnis, punya pabrik, punya apa, macam-macam semuanya dengan kendaraan mewah dan apa-apa semuanya. Itu semuanya hadirin dengan apa yang ada dalam perut bumi sama dengan di lautannya, digabungkan kekayaan seluruh manusia, usaha zohir cuma 1%. Di akhirat Allah sediakan 99%. Kalau itu mau ngambil 1%. Tapi kalau mau ngambil persentase 0,0001%, ada juga hadisnya itu. Ya, baik, itu nanti deh, nanti nggak selesai ini. Kata Allah, kemudian pasti kami akan berikan kepada kalian kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik dengan iman dan amal soleh. Tetapi kesininya walanajziyannahum ajrahum, udah diberikan hidupnya baik, ya. Kemudian kata Allah, walanajziyannahum, dan pasti kami akan balas ajrahum, pahala mereka. Jadi kalau kita beramal soleh mengharap pahala, jangan dibilang gak ikhlas. Yang kasih janji dapat pahala siapa? Allah. Itu masih satu paket dengan keikhlasan. Kecuali kalau kita ke masjid untuk karena dilihat sama mertua, itu baru. Saya ke masjid Ustadz untuk mendapat pahala. Emang Allah dijanjiin. Ya. Jadi kalian beramal soleh, kami berikan kehidupan yang baik, dan pasti kami akan berikan pahala kalian.
bi ahsan, dengan yang lebih baik lagi. Hadirin, dikerjakan cuma 2 menit, 3 menit, pahalanya Masya Allah. Nah, ini tematiknya yang saya ambil adalah raihlah rumahmu di surga. Ya, para jemaah. Jadi tiap hari kalau bisa kita mengumpulkan poin-poin ini, Pak. Karena baginda Rasul itu setiap detiknya berlalu nggak lepas menjadi kebaikan di akhirat. Kita ini cuma alam naj'al lahu ainain wa lisanau wa hadainahun najdain. 2 jalan aja, kebaikan, keburukan. Setiap detiknya itu. Makanya baginda Rasul yang menyampaikan ayat, yang menyampaikan mempunyai hadis, beliau sendiri yang mengamalkannya. Kalau setiap detik per detik baginda Rasul habiskan tanpa sia-sia sedikit pun. Nah, ini yang diamalkan nih sama guru ahli dzikir, Pak. Kalau kita berguru dzikir sama ulama-ulama ahli dzikir, kenapa diajarkan baca Allah Allah sampai sekian ribu kali? Tujuannya ini untuk mencapai hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah dalam Sahih Muslim pada 852, masih awal-awal lagi. Dan Bunda Aisyah adalah salah satu periwayat hadis terbaik dari 7 orang saja dari 100 ribuan para sahabat. Beliaulah yang menempati ranking keempat penghafal hadis terbanyak. Hafalannya 2210 hadis. Ya. Kalau kita hafalan hadisnya berapa, Pak? Ini nomor 852 Sahih Muslim. Kata Bunda Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, beliau senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ala kulli ahyanihi, di setiap desah nafasnya, di setiap detik per detiknya. Tampaknya Nabi berjalan, Allah Allah, tampaknya beliau duduk, Allah Allah, tampaknya beliau makan, Allah Allah, subhanallah. Kita ntar makan nih, Pak, begitu enaknya lupa semuanya, sampai lupa baca doa, jangan berzikir. Tapi baginda tidak, beliau tidak melewatkan sedetik pun kecuali berhiaskan amal soleh. Makanya saya heran ada orang bilang, zikir Allah Allah itu nggak dicontohkan oleh Nabi. Jangan menyalahkan. Mana mungkin ulama sekaliber Habib Umar bin Hafiz mengajarkan zikir yang nggak ada contoh Nabi. Kan beliau begitu, Habib Umar kalau mengajarkan zikir yang Allah 1000 kali itu yang di Monas kalau biasa diadakan sama majelis apa? Majelis Rasulullah kan, Allah Allah, itu bukan gak ada dalil. Ustadz kampung kayaannya aja tahu dalilnya, Pak, apalagi Habib Umar yang hafal 100.000 hadis. Itu salah satu ulama yang zaman sekarang hafal sekian banyak hadisnya. Hadisnya Sahih Muslim, nomornya pun belum jauh. Kalau ini 852 turun sedikit 300 nomornya 390 sekian. Nabi berkata, justru sebelum kiamat, ya, tidak akan dibangkitkan kiamat selama masih ada orang yang zikirnya Allah Allah Allah, bukan yang lain itu zikirnya. Ini saya tampilkan deh sebelum kita masuk nomor 1 sebentar. Ini bumbunya banyak banget sih hari ini, tapi perlu disampaikan kan, ya. Nih 392 Sahih Muslim. Kata baginda, la taqumus sa'ah, enggak bakal datang tuh hari kiamat. Hari kiamat tidak akan bangkit. Ayat-ayat kiamat belum berlaku tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat. Ya. Kemudian contohnya apalagi, idza samaun fatarat, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Belum berlaku itu kata baginda, la taqumus sa'ah. Ayat-ayat kiamat belum bisa dipraktekkan untuk dihancurkan hari kiamat. Kenapa? Hatta la yuqal fil ardi, sehingga di permukaan bumi ini udah nggak ada lagi orang yang zikirnya apa? Allah Allah. Ada hadisnya gitu. Baik. Nah hadirin, jadi kalau kita beramal soleh di dunia kehidupannya baik, di akhirat pahalanya lebih hebat lagi. Makanya tadi saya bilang, di dunia ini bukan pahala. Rumah Anda bagus, kerjaan bagus, profesi bagus, ini bagus, itu cuma bumbu-bumbu doang.
Ya Allah, kalau ibadah pahala kita diberikan di dunia, Pak, nyesel nanti di akhirat mau dapat apa? Makanya itu orang kaya sama orang miskin di hadapan Allah nothing, zero, nggak ada penilaian apa-apa tentang pangkat, jabatan, harta, kekayaan, bentuk wajah, warna kulit, nothing di hadapan Allah itu, zero sama sekali, nggak ada arti kecuali dalamnya ini betul-betul beriman. Baik, kita masuk aja yang pertama. Yang pertama hadirin adalah yaitu di sini saya bawakan ya, membangun masjid dulu deh. Membangun masjid dengan ikhlas karena Allah sekalipun sebesar kandang anak burung. Ya. Hadirin, dipermudah hadisnya oleh baginda. Sebab asal hadisnya itu kata Nabi, siapa yang bangun masjid karena Allah sendiri, pakai duit sendiri. Kita beli tanah untuk pesantren 2000 meter aja di Bekasi yang tanahnya 1 juta itu udah habis 2 M. Bekasi pelosok. Kalau Bekasi kotanya udah nggak dapet itu. Hadirin, kita mau bangun masjid pakai uang sendiri, paling nggak 5 M 10 M. Hadisnya itu asalnya begini. Ini kalau kita tahu hadisnya cuma ini, kita nggak dapat apa-apa nih, yang nggak bisa bangun masjid pakai duit sendiri. Coba Ar-Rahmah ini swadaya, patungan apa satu orang? Bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Sekalipun dia nyumbang cuma 100.000, tetap akan dibangunkan satu rumah di surga. Dipermudah oleh baginda. Asal hadisnya itu begini, asal hadisnya. Ya, kita lihat nih dalam Al-Sahih riwayat Imam Muslim 1200 sekian. Nih, udah ada tuh di hadapan kita. Kata baginda, man bana masjidan lillah. Siapa yang bangun masjid karena Allah Ta'ala, pakai duit sendiri nih, nggak patungan. Dia beli itu 1000 meter, dibangun masjid, dibangun ini itunya pakai duit sendiri. Kata baginda, ya yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah ini artinya ridho Allah, biar gampang. Ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan baginya satu rumah di surga. Tapi berat. Paling orang-orang yang penghasilan sebulan 200 juta oke lah, masih bisa itu. Tapi kalau yang cuma 10 juta pun nggak cukup tuh untuk rumahnya, untuk bayar listrik anak-anak. Tapi dipermudah oleh Nabi. Makanya di sini nomor 1 kita tulis bangun masjid sekalipun sebesar kandang. Contohnya kayak begitu. Ini hadisnya pun derajatnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Nih kita tampilkan hadisnya. Nomornya juga sudah cukup jauh. Enggak, bukan 15 ribuan tapi 700 aja. Nih, dalam riwayat Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad, maaf hadirin. Ini Imam Ibnu Majah. Yang Imam Ahmad itu, tapi ada juga, cuma biar cepat aja Imam Ibnu Majah, karena Imam Ahmad nyarinya harus ke bawah lagi. Hadirin, baginda bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, berharap ridha Allah. Kamabhasi qatatin, sekalipun gedenya sebesar kandang anak burung, au asghar, atau lebih kecil. Berarti ini kan orang yang emang ada Pak, orang bangun masjid sebesar kandang burung. Itu cuma kata kiasan saja. Sekalipun Anda menyumbang 100.000, 200.000 ketika masih dibangun, tetap dapat pahalanya, kata Nabi. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan baginya satu rumah di surga. Tapi tentu rumahnya nggak sama dengan orang yang bangun masjid pakai duit sendiri. Ya, nyumbang 100.000 mau rumahnya sama di surga nanti. Kemungkinan yang dia buat pakai duit sendiri, dia wakafin, ya, dikasih tuh biaya operasionalnya, kemudian tanahnya, sertifikat selesai semua nggak bermasalah, dia bangun, ini tentu rumahnya lebih hebat. Tapi tidak menutup daripada Allah dan Rasul ingin membesarkan hati umat Islam, Anda juga bisa dapat satu rumah di surga, sekalipun cuma nyumbang berapa? 1 juta, 2 juta, 100.000, 200.000. Begitu. Rumahnya kayak apa? Wallah. Ya, wallahu alam. Sebab Nabi bersabda, innal jannata allati uiddat lil muttaqin, surga yang disediakan untuk orang bertakwa, mala ainun ra'at, mata enggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan enggak pernah terbersit kayak apa indahnya dalam hati kita sendiri. Tinggal lihat aja nanti di sana. Baik, nomor 2 hadirin. Jadi
kita semangatin diri kita nih Pak, di mana ada yang bangun masjid, sumbanglah 100.000 kayak sekedar itu cukup untuk buat kandang burung ya. Kandang burung kalau 5.000 nggak cukup ya Pak, 50.000 ke atas lah gitu ya, kalau menurut zahir hadisnya begitu. Nah itu sumbanglah ya, apalagi kalau nyumbangnya sampai 10 juta 100 juta, itu tentu lebih istimewa lagi. Baik, makin banyak pengorbanan makin besar juga di sisi Allah apanya, pahalanya. Yang nomor 2 hadirin, ini diamalkan bagus nih Pak. Kalau bisa tiap hari, berarti kita nyicil bangunan rumah kita di surga setiap hari dengan ini aja, enggak perlu ngeluarin duit. Kalau tadi pakai duit masih itu. Makanya ada ulama-ulama kita yang melanggengkan ini, sehari baca Al-Ikhlas 10 habis sholat. Nah, maksudnya habis sholat baca 10 kali. Jadi 5 waktu sholat itu dia membaca berapa? Berarti berapa rumah? 5 rumah. Karena 10 kali aja baca. Tapi tentunya dengan hadis. Ulama sehebat apapun tidak boleh membuat amalan-amalan kayak begini yang ada pahalanya langsung di akhirat. Tapi kalau dia berwasilah dengan amal soleh, dia baca surat ini terus dia berdoa, itu masih boleh. Ya itu namanya berwasilah dengan amal soleh. Tapi kalau berkata, seorang ulama berkata, bacalah ayat kursi 7 kali setiap habis sholat, kamu akan dapat surga Firdaus. Mana dalilnya? Tapi kalau statementnya, bacalah ayat kursi 7 kali setiap habis sholat, kemudian kamu berdoa, berwasilah dengan amal soleh, baca ayat kursi, minta hajatmu, itu boleh. Begitu. Nah hadirin, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini bagus banget kita amalin habis sholat, baca kulhu, nggak lama itu kan kita baca. Ya. Nah, ini hadisnya ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal pada 15.000 sekian. Dan di sini juga ada tanya jawab beliau dengan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Jadi boleh menamakan ayat, menamakan surat dengan ayat-ayat pertamanya itu. Ya. Ini namanya surat apa? Al-Ikhlas. Al-Fatihah boleh dinamakan surat Alhamdulillah. Terus surat Al-Lahab, bunyi pertamanya apa? Berarti boleh kita bilang surat Tabbat Yada. Surat Al-Muluk, apa surat ayat pertamanya? Boleh kita bilang surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Seperti ini. Surat Al-Ikhlas, tapi Nabi sebut ayat pertamanya, surat Qul. Kata baginda, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang baca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sampai khatam, berapa kali? 10 marrat, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Di sini kata-katanya bukan rumah, tapi istana. Maka Allah bangunkan satu istana di surga, qasr. Ya, kita kalau ke Jeddah itu atau ke India Pakistan, rumah orang kaya yang Islamnya itu kadang tertulis di atasnya itu qasr fulan, istana fulan gitu. Di depannya ada, setelah dia tuliskan bahasa Arabnya hadza min fadli rabbi gitu kan, supaya nggak kena penyakit ain. Dilihat orang, wih gile itu rumah gede banget, itu bisa kena penyakit ain, bisa rusaklah, kebakaran gitu ya. Makanya ditulisin hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku gitu. Nanti tulisin bawahnya ini istana fulan gitu. Ada tuh orang-orang kaya Arab ataupun India Pakistan yang saya lihat kayak gitu. Baik, jadi kalau kita khatamkan bukan sehari ini Pak, bebas. Makanya ditanya sama Umar bin Khattab, siapa yang baca 10 kali, kata Nabi, dibuatkan satu rumah besar, satu istana di surga. Faqala Umar ibn al-Khattab, berkatalah sahabat mulia Umar ibn al-Khattab, kata beliau apa? Idan astakthir ya Rasulullah, kalau begitu idan astakthir, saya akan perbanyak amalan ini ya Rasul. Kalau kelipatan 10 satu rumah di surga, satu istana, 20 berarti berapa? 2 rumah. Kalau 50, 5 rumah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, wahai Umar, aksar wa atyab, kalau kamu baca lebih banyak, atyabu, maka lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Jadi boleh kelipatannya itu.
Makanya tadi saya bilang ada yang mengamalkan setiap habis sholat 10 kali nyicil. Ya Allah hadirin, jangankan beli rumah di sini Pak, di tempat kita itu yang apa klaster mewah aja itu dari atas 1,5 M rumahnya itu, tanah cuma 90 meter. Ya, saya rasa kalau yang gaji UMR susah belinya itu Pak. Mau nyicilnya mau ini kapan selesainya. Ini dipermudah rumah di surga hadirin. Jadi kita emang mau mewah-mewahan nanti di akhirat, tentu dengan kekuatan iman dan amal soleh. Ya, kalau ada yang diberikan rumah bagus, baik, kehidupan baik di dunia ini, alhamdulillah. Itu yang tadi Allah katakan. Jadi kalau orang beriman yang beramal soleh, kehidupan ekonominya baik, ya keadaan ekonomi keluarganya baik, itu bukan pahala, tapi keberkahan ibadah. Tapi kalau orang nggak pernah ibadah, duitnya banyak, rumah bagus, kendaraan mewah, itu bukan nikmat, tapi itu apa? Istidraj. Keenakan dunia yang Allah ulur-ulur sampai satu waktu akan disiksa dengan hebat oleh Allah Ta'ala. Ada tuh kata-kata istidraj pun dalam hadis Imam Ahmad. Ya, kata Nabi itu istidraj. Nomor hadisnya mungkin sudah sekian belas ribu gitu ya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu yang nomor 2 diantaranya. Ya. Atau coba saya indikan dulu. Tadi tulisannya betul nggak ya? Nomor 17.000 sekian. Kata baginda, idza ra'aitallaha 'abdan yu'ti 'abdan. Bahasa hadisnya gitu. Kalau kamu melihat, kata baginda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba minad dunia, dari kekayaan dunia, ala ma'asi, tapi senang bermaksiat, enggak beriman, enggak sholat, duitnya banyak. Nabi yang bilang nih hadirin, jangan bangga nih orang-orang kayak begini Pak. Kata baginda, kalau kamu melihat ada orang dia kerjanya cuma maksiat aja, enggak sholat, enggak ini enggak itu, ya ala ma'asi, diberikan dunia kekayaan begitu hebat, ma yuhibbu, apa yang diinginkan dia dapati, fa innama huwa istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj, pengulur-uluran kekayaan dunia yang satu saat Allah akan siksa dia.